Halo, selamat malam sahabat pembelajar di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga Anda sehat dan selalu bahagia dalam menjalani hidup ini ya. Oke, baik. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Dan tentu saja malam hari ini luar biasa. Kita akan seru-seruan bersama seorang yang luar biasa ya. Dan untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar, saya kenalkan dulu Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Facebook Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Di Instagram Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan malam hari ini, setiap Selasa malam jam 7:30, kita seru-seruan bersama Mas Beben Jazz. Beliau adalah seorang musisi jazz tentu dan juga life coach yang sudah hadir di tengah kita malam hari ini. Selamat malam Mas Beben. Selamat malam Mas Dewa dan Indonesian Belajar. Terima Ya, kasih selalu setia memberikan tempat bagi kita siap. untuk seru-seruan Oke, ya. seru-seruan nih. Karena nggak terasa KCK Workshop dari awal berdiri sampai hari ini, kalau ini sudah dihitung 778 kali, Mas. Iya, 778 Iya, luar biasa. ini 1000, mudah-mudahan kita bisa bikin konser nanti di Insya 1000 Allah, ya. ya doain aja, doain. Oke, dan malam hari ini untuk Anda yang ingin mendapatkan e-sertifikat cukup berkontribusi Rp75.000 dan segera hubungi Mbak Endah ya. Dan malam hari ini kita akan menyaksikan juga live performance dari Mas Tims. Kalau Instagramnya @mentiondims ya, yang sudah hadir di tengah kita. Selamat malam Mas Tims. Lagi Malam, standby Mas. ya. Oke, nanti ditunggu performance-nya ya. Baik. Oke, untuk Anda yang ingin perform, silakan nanti yang minggu depan kayaknya ada Mas Noval ya, tapi Mas Beben mungkin nanti ada kabar lagi baru ya, Ya, karena ada nanti rencana acara minggu depan. kita lihat. Oke, kita lihat saja. Dan kita akan lanjutkan malam hari ini, sejarah budaya musik populer yang kemarin sudah dibahas minggu lalu tentang blues ya, dan kali ini kita akan lebih lanjut lagi ke genre musik yang lain. Dan untuk Anda, sahabat pembelajar, seperti biasa langsung saja nanti bisa buka mic langsung tanya ya. Oke, Mas Beben, kita lanjutkan tema Terima kita kasih malam Mas hari ini. Dewa ya. Penyiar senior kita ya. Jadi ngomongnya tuh udah lancar banget ya, luar Iya. biasa. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih sama-sama. Mas Dewa dan Indonesian Belajar ya, semuanya Mbak Endah ya, Mas Dwi sudah memberikan wadah bagi kita untuk seru-seruan sesuai dengan misi KJK Komunitas Jazz Kemayoran. Kita selalu punya 3 misi. Misi pertama adalah brotherhood, jadi nggak usah repot pusing memikirkan bahwa jazz itu susah, kompleks, rumit, tapi yang penting lewat musik kita bisa silaturahmi dulu. Brotherhood, silaturahmi juga pembuka rezeki ya, banyak teman, Amin. ya kan. Terus ya kemudian yang kedua adalah setelah kumpul-kumpul gini sayang kalau nggak dapet ilmu. Jadi ya pertama silaturahmi dulu, terus kemudian kita tingkatkan ya azas manfaatnya agar selain kumpul kita bisa dapat ilmu. Minimal ada quote saya, jangan tidur sebelum dapat ilmu satu hari minimal, ya kan? Itu udah minimal banget. Karena jujur nanti kalau sudah yang bisa merasakan bahwa makanan ruh, kita ada makanan jasmani dan ruhani. Makanan ruhani itu luar biasa ya, kalau kita udah seneng akan sesuatu, malah kadang-kadang lupa makan jasmani itu yang orang bikin jadi lupa makan ya, walaupun ya tidak baik, tetap harus makan ya. Tapi itulah kalau asiknya makanan ruhani itu udah merasakan bahagianya ketika belajar. Jadi saya pernah bilang juga, ada quote saya tuh, saya suka nulis dikit-dikit ya, kayak ada di sini ada sahabat saya Mas Pardamian juga kan selalu mencatat ya kan. Ya, jadi selamat malam Mas Dame, sudah bergabung bersama kita malam ini. Nah, terus kemudian kita Malam, eh, Mas. malam ya Mas Dame, Iya, terima kasih mau hadir malam sama-sama. ini. Iya, insya Allah. Ya, nanti kalau ada mau menambahkan juga boleh nanti. Ya, Jadi saya bilang
bahwa bahagia, orang yang ini makna sukses memang beda-beda. Saya bilang kalau orang yang bahagia ketika latihan, nggak usah bahagia ketika manggung, yang bahagia ketika melakukan ritual latihan itu tanda-tanda sukses. Saya bilang gitu karena itu tanda cintanya, dia melakukan fingering lah apapun itu ya kan. Nah terakhir setelah kita silaturahmi, terus kemudian kita bisa mendapatkan ilmu. Nah selanjutnya manfaat useful, ya misi KJK yang ketiga adalah useful. Lewat apapun yang kita lakukan, kalau bisa kita menjadi manusia yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Itu. Karena nanti jago, kaya, dan lain-lain jadi nggak manfaat kalau kita tidak bisa bermanfaat buat orang lain. Terima kasih itu pembukaan dari saya. Kita lanjut ke materi. Materi hari ini melanjutkan. Saya bilang kepada Mas Dewa bahwa ini akan jadi beberapa sesi. Ya, biasanya di kampus, sekali lagi kalau di kampus itu ada sejarah satu yang khusus membahas jazz. Karena jazz sendiri juga tidak kurang dari 10-12 aliran. Ya. Yang kedua adalah selain jazz. Jadi kita anggaplah kita bagi 3, sejarah klasik, sejarah jazz, dan sejarah di luar klasik dan jazz. Ya, ini yang kita lagi bahas sekarang. Ya, orang suka bilangnya bahasanya musik populer atau musik pop ya. Kita kemarin di pertemuan pertama sudah membahas soal blues karena semua musik populer berhutang budi pada blues. Kita mau bicara apa? Bicara jazz ada bluesnya, rock ada bluesnya, rock and roll ada bluesnya, R&B, funk semua ada bluesnya. Cuma tinggal berapa besar takaran bluesnya diberikan. Itu aja. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas musik berikut yang juga mewarnai sejarah budaya musik populer. Yang berikut kita akan bahas musik folk dan country. Folk dan country. Ya. Untuk lebih jauh, saya akan buka biar detail datanya, walaupun saya bisa langsung ngoceh, tapi biar kalian bisa melihat data-data. Karena ini udah berkaitan dengan akademis. Jadi, ada catatan-catatan yang saya sudah buat. Musik Indonesian belajar. Coba saya akan ambil musik country, folk, and gospel. Sebelumnya ada yang bisa membayangkan musik folk, country seperti apa? Apakah ada yang belum pernah dengar sama sekali? Contohnya, halo Vicky dari Balikpapan ya, apa kabar Vic? Iya baik Bu Guru. Nah, kangen dengar suaranya nih. Ya. Iya Malam ini di Balikpapan ya. Nah, bisa kasih contoh musik folk seperti apa, Vic? Folk. Kebayang nggak musik folk? Musik ini apa? Kali ya, musik daerah gitu. Musik daerah. Apa musik daerah? Seperti apa misalnya? Lokal ya. Nah, ya? Nanti kita lihat misalnya gini. Contoh gini, kalau kita bilang Iwan Fals, itu folk apa country? Campuran tuh, folk country. Nah, mungkin gini, kalau kita melihat lagunya yang Umar Bakri, lagu Tas Hitam dari Kulit Buaya itu, ya memang lagu Umar Bakri itu dilakukan pendekatan country di sana. Tapi secara keseluruhan, ya Iwan Fals, Woody Guthrie, terus Bob Dylan mungkin lebih berat ke folk. Ya itulah yang nanti kadang-kadang orang suka saru apa bedanya country dengan folk. Nah itu nanti kita lanjutkan ya. Nanti kita kan pembahasannya di sini ada country, folk, and gospel ya. Sekarang kita ke ya nanti jawabnya digantung dulu. Nanti kamu akan bisa menentukan apa bedanya musik folk dan country. Kita ada sahabat baru juga dari Kutai ya. Oke, kita masuk ke dalam country dan western music dulu. Jadi,
country dan western music ini adalah salah satu jenis musik populer di Amerika. Boleh dibilang ini nanti ada Grammy-nya sendiri nih. Kalau di Amerika, kalau jadi country star, ini udah seperti superstarnya mereka nih. Ya, karena bahasanya gini. Jadi pada dekade 20 ada perusahaan rekaman, ya rekaman dengan labelnya Hillbilly, ya. Jadi memproduksi musik yang ditujukan untuk pendengar kulit putih daerah selatan Amerika. Mengapa? Mengapa ada unsur kesengajaan ya membuat rekaman untuk konsumsi kulit putih? Karena memang di zaman itu, apalagi tahun 20 ya. Tahun 20 ini rasis masih begitu kuat, hitam putih hitam putih. Terus kita tahu ya kulit hitam Afro American meskipun sudah tidak jadi budak itu tetap dibedain gitu. Bahasa ininya rasis ya. Jadi bisa dibayangkan waktu itu kayaknya pemandangan yang nggak lazim atau aneh kalau orang kulit putih mendengarkan blues gitu. Orang kulit putih bermain blues waktu itu masih langka tuh Vicky kalau ada orang kulit putih main blues di era itu. Makanya dibuatlah musik konsumsi untuk kulit putih di label Hillbilly ya. Nah, nanti musik hillbilly inilah yang akan jadi country. Jadi musik yang dibuat untuk konsumsi kulit putih pada dekade 20-an di label hillbilly inilah yang nanti kelak menjadi musik country. Dan saat membuat, ya mereka tidak bilang ini musik country, buat aja, tapi untuk konsumsi kulit putih. Terus pemusik dari daerah setempat seperti Carter Family merekam lagu-lagu balada dan lagu-lagu sentimental dengan teknik pegunungan daerah selatan, ya. Kemudian Jimmy Rogers menerapkan yodels, dan musiknya berorientasi pada blues. Yodel ini menjadi ciri khas yang dari country, dan Jimmy Rogers yang menerapkannya di awal, ya. Tahu yodels ya, oleh yang kayak gitu loh yodels itu, ya. Ini waktu itu menjadi ciri khas ya. Terus kemudian pada dekade 30, musik tersebut mencapai proses perkembangannya dengan bantuan radio. Ya, jadi era 30 ini radio lagi booming nih ketika Ole Opry memenangkan Spot Network untuk seluruh Amerika. Jadi musik country itu disiarkan secara luas melewat Spot Network ini. Terus kemudian dua aliran muncul pada dekade itu, ya. Muncul Western Swing yang menggabungkan unsur blues, jazz, dan musik pop dengan instrumentasi saxophone dan drum ke dalam musik yang berlandaskan instrumen biola tradisional. Nah, di sini muncullah ada corak yang namanya honky tonk. Mungkin kalau ada yang tahu lagu Rolling Stone, honky tonk man, honky tonk girl, ya kan? Istilah honky tonk itu dari mana? Nah, honky tonk inilah. Kok ada kata-kata honky tonk? Nah, jadi ada country yang pegunungan, yang lebih tradisional, ada country yang menggunakan musik elektrik, ya, berkembang di pedalaman Texas dan Oklahoma. Terus musik ini mendapatkan popularitas pada Perang Dunia Kedua dan Nashville dan Tennessee menjadi pusat pertunjukannya. Nah, ini ingetin nanti ada UTS UASnya nih. Ada Nashville dan Tennessee yang jadi pusat pertunjukan. Terus kemudian tokoh terkemuka jenis tradisi pegunungan, nah nanti tinggal dicatat nih, bikin catatan, nanti pergilah ke YouTube. Karena memang idealnya kalian harus mendengar. Kalau di perkuliahan biasanya saya putar satu-satu nih. Saya biasanya kalau kuliah bawa CD banyak. Sekarang kan ada YouTube. Dicatat ini Roy Acuff, ya. Jadi ininya Roy Acuff nih jadi country pegunungan. Sedangkan dari honky tonk ada Ernest Tubb, ya. Nah, kemudian yang menggabungkan kedua jenis corak ini, pegunungan dan elektrik, honky tonk, ada namanya Hank Williams. Ini legend nih, Hank Williams legend. Masih ada DVD-nya nih. Dia mencampurkan kedua jenis musik tersebut, ya. Bisa dibilang Hank Williams udah kayak Frank Sinatra-nya tuh kalau di jazz tuh, Hank Williams tuh, ya. Ada dua penyanyi penting dalam perkembangan country, ada ya Patsy Montana dan Kitty Wells.
Nah, semenjak tahun 1955, corak musik rock and roll diadaptasi, dan label hillbilly berubah istilahnya menjadi country and western. Nah, itulah sejarahnya ya. Jadi musik country ini memang musik konsumsi kulit putih. Kayaknya saya belum pernah melihat ya, atau saya kelewatan ada Afro-American gitu yang main country gitu ya. Sementara country and western terpengaruh popularitas dari musik rock and roll. Ya, karena nanti country ya, country, blues, gospel ya nanti akan membuat musik yang namanya rock and roll. Ya, jadi percampuran antara country, blues, gospel ya, itu akan jadi rock and roll nanti. Jadi kadang-kadang dulu ada pandangan bahwa rock and roll tuh blues yang dicepetin, enggak juga. Ya, kalau blues pasti kulit hitam. Ya, kalau jazz ada percampuran selain kulit hitam. Tapi sementara kalau rock and roll bukan sekedar blues yang dicepetin. Demikian juga seperti swing. Bebop bukan swing yang dicepetin gitu. Ada unsur-unsur lainnya, ya. Kemudian musik hillbilly yang asli dan mempertahankan originalitasnya disebut musik bluegrass. Nah, kita sering dengar istilah bluegrass. Jadi bluegrass, ya, country yang awal dan hillbilly itu sama, ya sebenarnya. Beda nama. Kadang-kadang tuh ada istilah begitu. Beda nama, satu maksud, ya. All time. Jadi ini mulai ke jenis-jenis ya, string band, hillbilly music ya, country folk di era 20 dan 30. Termasuk modern country dengan corak old. Di sini ada Doc Weston, Ray Clay Rambler, dan Uncle Dave Macon. Terus kemudian ada traditional country, disebut juga dengan hard country. Nah, kadang-kadang ada istilah hard bop gitu ya. Itu maksudnya kadang-kadang kita kembali ke bebop. Ya. Tapi punya maksud tuh, nanti ada sejarahnya sendiri ya. Tapi dengan tambahan-tambahan dan alasan-alasan sesuai dengan zamannya waktu itu kenapa. Ini karena waktu itu kan kita lama-lama kan ada country ini udah bercampur macam-macam nanti. Ada pop country lah dan segala macam. Nah, nanti ada hard country ya. Yang maksudnya itu kembali ke country yang asli. Di sini ada Jimmy Rogers, Roy Acuff, George John, Melly Haggard, ini terkenal nih. Ya. Reba McEntire. Ini kalau di Amerika udah kayak sepuh-sepuhnya musik mereka nih. Idola-idola mereka. Ada contemporary country, adalah traditional country yang telah cair, tetap mempertahankan penjiwaan dan country sound, tapi lebih menarik untuk penggemar umum. Jadi bahasanya country yang udah disesuaikan dengan pasar gitu loh, ya kan? Di sini ada The Jude, Steve Wariner, Garth Brooks, ini terkenal nih Garth Brooks, ya. Terus ada progressive country, ada istilah progressive country. Performers pendobrak tradisi ke teritorial, country yang baru, ada yang sangat inovatif, ada pula yang idiosinkratis. Jadi ini country, dan di sini ada nama yang tadinya mungkin orang nggak tahu ya siapa Lily Lovett pada waktu pernah nikah berapa bulan dengan Julia Roberts. Siapa Lily Lovett? Oh itu tuh tokoh superstar kalau di Amerika itu, tokoh country ya, dan alirannya progressive country, Lily Lovett. Terus ada pop country, sesuai dengan namanya, musik middle of the road dengan warna country, bernuansa seperti traditional country, tapi dimodifikasi dan dipermanis menjadi crossover, maksudnya fusion. Ya, dipaduin dengan musik pop ya. Di sini kan kita kalau dengar Kenny Rogers kadang-kadang misalnya lagi saat nyanyi Lady atau nyanyi-nyanyi yang nge-pop tuh mana country-nya gitu kesannya gitu ya. Nah, tapi memang itu adalah country yang
sudah di crossover, memang tujuannya lebih ke populer. Jadi kalau misalnya di jazz tuh ada Sade Adu, Michael Frank ya. Jadi jazz tapi ingin masuk jazz ke industri musik misalnya gitu. Nah, ini beberapa tokohnya, Anne Murray, Kenny Rogers. Ini Kenny Rogers, Anne Murray juga nyanyiin lagu-lagu jazz juga nih dengan gaya mereka. Nah, ada juga country rock, percampuran peleburan dengan musik rock atau dimasukkannya unsur rock ke dalam musik country. Jadi ada country yang rock, ya. Di sini ada Charlie Daniels, Alabama, Travis Tritt. Mungkin nama-nama yang udah asing sekarang ya. Memang tujuannya belajar sejarah, jadi Indonesia belajar ini unik ya. Kita kadang bahas teori, kita kadang-kadang bahas industri, sekarang kita bahas sejarah. Ya tentunya ya apalagi bagi songwriting atau apalagi bagi musisi perlu wawasan kan, perlu wawasan yang luas ya kan. Ya tentunya memang sedikit ya yang ikut makanya yang ikut workshop ini pun kan memang nggak banyak karena saya sering bilang bahwa memang dipanggil, dimasukkan Tuhan, dimasukin Allah untuk bergabung berkita bersama malam ini ya. Jadi artinya memang itulah rezeki bagi kalian yang pada akhirnya kita bisa belajar bersama. Memang nggak banyak. Dan yang tahu nama-nama ini juga sekarang lama-lama ini kalau nggak ada workshop sejarah seperti ini, lama-lama orang udah nggak peduli sejarah, lama-lama tradisi budaya hilang udah. Makanya saya nggak apa-apa walaupun cuma 5 orang, 3 orang, 10 orang, kita jalan terus karena harus ada yang menjaga tradisi. Sejarah blues, sejarah rock, apapun itu. Sekarang kita country. Western swing. Sering disebut juga sebagai subkategori musik country yang kompleks. Musik ini berkembang pada akhir dekade 30 di belahan Southwest Amerika dan mencakup berbagai jenis musik termasuk swing jazz, polka, fiddle music, blues cowboy song. Di sini ada Boys Will, Bill Boyd, Sleep as Well. Jadi maksudnya di sini ada memasukkan unsur-unsur swing jazz kayak gitu-gitu ya. Jadi country-nya udah mulai agak beda. Nah, ada lagi orang suka bilang musik country, musik cowboy gitu. Padahal musik cowboy adalah salah satu dari bagian dari musik country. Perbedaannya ya memang sepertinya sepintas lalu seperti sama, tapi kadang ada tema-temanya. Musik cowboy itu tema-temanya keseharian mereka ya, dari mulai entah itu pertanian, entah itu memerah susu sapi dan segala macam. Pokoknya keseharian cowboy. Habis setelah bekerja keras, mereka menari dengan pakaian busana rhinestone dan Stetson ini, cowboy dan cowgirl, itulah bedanya. Jadi kadang-kadang dalam sejarah tuh perbedaan tema bisa berpengaruh pada perbedaan aliran atau genre. Jadi musik itu memang kita nggak bisa main musik cuma main gitu, tanpa mempelajari sejarahnya, budayanya. Karena pada akhirnya seni musik, seni tari, apapun itu adalah refleksi akhir kadang-kadang dari sesuatu yang terjadi saat itu, ya, yang terjadi di sosial budayanya. Jadi kita nggak bisa melepaskan belajar musik dari apa yang terjadi pada saat itu. Dan nanti ujung-ujungnya kalau orang bilang mau dapetin jiwanya, gitu kan? Ya termasuk diantaranya adalah kita harus memahami ini, ya. Jadi proses mendapatkan jiwa, gitu ya, main dengan jiwa itu ada perjalanannya sendiri, banyak faktor. Kemudian juga ada musik country yang memang lebih ke instrumental, ya. Musik country tanpa vokal, sementara awal era country musik lebih menampilkan biola dan banjo ya. Ini banjo emang dulu sebelum gitar populer, sebelum gitar menjadi elektrik, banjo lebih banyak dipakai daripada gitar karena suaranya lebih nyaring ya, lebih rame. Nah, kemudian musik country kontemporer lebih mengutamakan gitar elektrik dan gitar pedal steel ya, buat nge-slide ya. Terus ada juga country yang lebih tematiknya ke humor. Jadi sejak awal perkembangannya komedi adalah bagian dari musik ya. Sebenarnya nggak hanya country, di blues pun ada yang orientasinya pada humor. Tapi memang dulu ada gitu hiburan. Karena jangan lupa
Dulu hiburan itu disaksikan lebih banyak ke pertunjukan. Sebelum ada radio tuh lebih kepada pertunjukan. Jadi pertunjukan, baru ada radio, baru vinyl dan macam-macam gitu ya. Ini ada Grandpa Jones, Roy Clark, Homer and Jetto, The Gizinslaw, Ray Stephen. Kita lihat apakah di YouTube masih ada semua ya kan? Nah, sementara ada gospel, walaupun nanti gospel ada jenis-jenisnya sendiri, tapi di sini di dalam country pun ya juga ada corak yang sangat esensial dalam country music, yaitu musik religius. Nah, gospel tuh ciri khasnya di lirik pasti yang religius, yang telah menghidupkan semua jenis musik country, dan secara tradisional telah menjadi repertoire standar dari performer musik country seperti di sini ada Tennessee, Ernie Ford, Lewis Family, dan Bluegrass Band ya. Oke. Untuk sementara tahap 1 nanti kita buka lagi ya, lanjut ke folk music. Tapi sebelum lanjut ke folk music ya, kalau tidak keberatan Mas Dame, sahabat saya, halo, Mas Dame. Halo, Mas. Ya, Mas Dame, nggak usah terlalu teknis atau berkaitan dengan country. Saya berpikir bahwa menurut saya, kan belakangan ini banyak orang mempelajari musik, tapi lama-lama makin nggak terlalu peduli atau fokus pada mempelajari sejarahnya, histori dan budaya. Menurut pandangan Mas Dame, persoalan ini seperti apa? Apakah penting, nggak penting? Dan makanya kalau saya sih berpikir penting gitu. Karena kebetulan saya dosen sejarah kebetulan, dan memang saya merasakan begitu penting. Karena bilang orang kadang-kadang kamu main musik supaya dapat soul ya kan? Nah, soul tuh ya macam-macam. Memang dari jiwa yang murni itu, tapi kemudian juga ada asupan-asupan sejarah, ya kan, asupan macam-macam, termasuk kita kadang kalau kita nggak ngerti sejarah, kita berasa ingin main bebop, tapi dengan hati swing. Nah, itu dia udah nggak kena. Nah, menurut Mas Dame kayak gimana tuh soal itu? Ya, jadi kalau saya pribadi ya dari pengalaman, akhirnya kan bermusik itu satu bentuk kekayaan juga ya. Orang bisa bermusik, menikmatinya, dan juga bisa memainkannya dengan hati ya. Memainkannya dengan hati, dengan cinta, sehingga saat dia bermain musik itu dia sendiri sudah berbahagia, apalagi dia bisa menggunakan itu untuk orang lain, untuk membuat orang lain itu merasakan apa yang dia rasakan. Itu kan menurut saya sarinya musik gitu. Nah, karena itu ketika kita melihat sejarah perkembangan musik dengan berbagai jenis genre, misalnya pop, kemudian country, kalau di Indonesia ada dangdut atau jazz, itu tidak lepas dari perkembangan jiwa dari siapa yang mempopulerkan atau mengangkat itu gitu. Nah, bagi saya mempelajari sejarah musik itu bagian dari memahami perjalanan jiwa si musisi gitu. Itu Mas Beben, jadi sangat penting gitu. Sangat penting ya. Sangat penting, dan saya pribadi sudah juga melihat, ini pribadi ya, saya nggak jago-jago amat main musik. Tapi pada saat saya bermain musik itu bagi saya sudah jadi meditasi dan zikir. Alhamdulillah. Sekarang pun saya sedang belajar sama Mas Beben. Nah, sama seperti saya mempelajari filsafat ataupun Ibnu Arabi, terus Mullah Sadra, terus nah itu juga saya hafal jadinya kan pemikirannya gitu. Nah, kemudian pemikiran tokoh itu menjadi terinstal dalam kehidupan saya. Tokoh-tokoh leadership gitu. Nah, sekarang saya mulai masuk merambah musik itu bagi saya kayak jalan hidup, Mas Beben. Alhamdulillah. Jadi mau nggak mau mempelajari sejarahnya bagian dari perjalanan jiwa saya. Gitu. Jadi bukan cuma menjadi penikmat, tapi
pelan-pelan mulai menjadi apa ya, penghayat lah. Terus terang ya, teman-teman yang bisa main musik dan bisa mempelajari, menyadari, menghayati not-not itu sebagai bagian dari ketentraman batin, itu sebelum kita meninggal kita sudah memasuki paradise gitu ya. Gitu. Memang kalau ketika musik itu sudah masuk ke industri, masuk ke pengaruh-pengaruh politik, pengaruh sosial gitu kan, budaya, memang dia ada persinggungan gitu. Nah kayak misalnya saya, ya misalnya yang saya tahu aja ya lagunya ya, Jimi Hendrix misalnya Little Wing ya, itu saya dikenalkan sama anak saya itu Arif ya. Jadi pada saat saya mulai musik sebagai bagian dari penyelaman saya, tiba-tiba lagu itu saya lihat indah banget gitu Mas Beben. Little Wing ya. Iya, apanya not bluesnya itu loh yang Jimmy tahu kan? Yeah. Itu apalagi versi The Course gitu. Waduh ini luar biasa. Meskipun secara lahiriah Jimi Hendrix itu mungkin mabuk dulu ya, dia pakai dulu untuk dapat itu. Menurut orang ya, saya nggak tahu. Tapi begitu karya itu lahir, wah ini sekelas ilham ini gitu, sama seperti Archimedes menemukan Eureka gitu kan, atau menemukan formulasi gravitasi gitu. Ada hadirnya ya. Iya, sahabat-sahabat yang bermain musik menurut saya penting mempelajari sejarah sehingga bisa imajinasi kita jalan-jalan ke dimensi itu gitu. Saya sekarang Mas Beben melihatnya begitu, sehingga saya menikmati sekali ketika Mas ceritakan begitu, sehingga saya diajak jalan-jalan. Dan bagi saya mereka yang bisa menggunakan musik sebagai perjalanan batin, itu dia sudah, itu elit itu, noble soul Mas. Hanya saya bilang kalau misalnya Mas Beben meng-coach saya untuk mahir bermusik misalnya nih, nanti saya mainkan satu lagu tak 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 tak, itu tiba-tiba orang yang dengar itu naik tuh ke ketemu bidadari gitu loh maksudnya. Amin. Ya kan, cuman sekarang lagi suluknya masih fingeringnya masih parah nih. proses. Jadi major scale-nya masih tiap hari latihan masih gitulah kira-kira jatuh bangun gitu kan. Tapi sahabat-sahabat yang sudah jago fingeringnya dan juga sudah bahkan perform gitu. Saya terus terang Mas, kalau saya misalnya nih kayak sekarang ini aku lagi tiba-tiba terbawa pada style musiknya Radha Krishna gitu ya. Wow, itu lagu-lagu lagi main tuh di Antv gitu. Itu sulingnya itu, terus permainan gitarnya, wah ini dahsyat ini. Ya, coba kalau saya tahu pengetahuan musik saya seperti Mas Beben, nggak usah segitu deh, 10% aja deh. Itu kayaknya imajinasi saya bisa jalan-jalan tuh kemana-mana tuh. Diajak jalan-jalan mengembara ya. Iya, dan bisa ngajak orang gitu. Alhamdulillah. Itu Mas Faiz. Jadi kalau dulu kan saya genjreng C, A minor, F, G, C, A minor. Sekarang mulai C7 lah. Kemudian C9 gitu. Lo mulai nih bahaya. Iya, jadi gitu kira-kira Mas, saya di sini pemulung untuk perjalanan itu. Jadi penting banget. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya. Ini ada sahabat saya juga nih Mas Beben, Mas Fari nih. Oh iya Mas Fari, assalamualaikum Mas Fari. Ini, luar biasa nih. Saya lihat di dialog positif ya. Iya. Kita rencana nanti bulan depan ada lagi kali ya Mas ya, duet ya. Iya. Insya Allah Mas Fari kita kayaknya ketemu sekali lagi. sebulan nih Mas Beben. Ya sebulan sekali ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Dame, sahabat saya, sahabat spiritual saya, sahabat tasawuf dan filsafat. Terima kasih. Jadi memang proses untuk mendapatkan jiwa tuh ya memang panjang ya. Salah satunya adalah akan lengkap ketika main pasti pakai hati ya kan. Main pasti pakai hati. Nah, tetapi nanti jika dilengkapi dengan pengetahuan akan lebih lengkap nantinya, ya kan? Jadi segala sesuatunya bisa menjadi sesuai, gitu kan? Dan selamat malam juga nih, ada sahabat saya di sini Mas Edo Widis ya. Terima kasih Mas Edo sudah gabung, ya kan? Saya ikut di WhatsApp grupnya nih, Gitar Ritual. Ini idola saya dari zaman dulu nih Mas Edo nih. Terima kasih Mas Edo. Oke. Oke. Lanjut. Kita itu Mas, ya, mungkin kita Mas Dimas dulu ya, satu lagu ya. Ya, satu lagu dari Mas Dimas dulu nih. Nah, kita ada performer nih Mas Dimas nih. Oke, terima kasih. Mas Dami juga tadi udah
memberikan pendapat yang luar biasa ya. Memang sejarah itu penting ya. Mas Dimas sudah siap? Halo Mas Dimas. Mas Dimas. Nah. Halo Mas Dimas. Mas Dimas. Oh. Lagi diam tuh. Halo Mas Dimas. Halo. Lagi freeze dia Pak kayaknya. Iya, nge-freeze ya. Nah, itu udah bunyi itu tapi. Ya. Oke. Nah. Tapi masih nge-freeze ya. Sudah siap Halo, Mas Dimas untuk tampil? Oh, malah hilang. Oke. Oke, silakan Mas Dimas. Cek. Tapi gambarnya nggak muncul. Nah, oke, udah. Oke, siap. Oke, teman-teman, kita saksikan dulu nih live performance dari Mas Dimas. Silakan. Ayo, Mas. Soalnya dipakai. Cek. Udah? Oke. Ya, ayo Mas, ditunggu Mas. Why not take all? Can't you see? Ya, sepertinya memang sinyalnya naik turun ini Mas Dimas ya. Manggungnya mesti di Indonesia Belajar kayaknya. Cek. Udah? Mas. Mas Dewa. Ya, halo. Sinyalnya merah Mas. Halo Mas. All of me. Why not take all of me? Can't you see? I'm not crying up. Take my lips. Oke, sahabat pembelajar, sepertinya sinyalnya kurang mendukung ini ya, Mas Dimas ya. Kita lanjut dulu aja, Mas Beben. Lanjut ya. Saya kontak Mas Dimas dulu. Ya, coba. Oke. Nyanyi All of Me itu ya dari... Iya, tadi cek soundnya keren. Ada era swing atau mungkin makin berat setelah banyak ini. Sinyalnya sih. Oke Mas, silakan dicoba. Udah kelihatan lagi layar saya? Ya. Layar saya udah kelihatan Mas? Udah. Udah folk music udah kelihatan ya? Iya. Oke, kita lanjutkan setelah country ya. Jadi intinya secara singkat adalah ya saya simpulkan. Jadi ketika musik yang dibuat untuk konsumsi kulit putih di era 20 ya di label yang namanya hillbilly, itulah yang kemudian akhirnya menjadi country. Dan kemudian mengapa ada istilah ini musik untuk kulit hitam, musik kulit putih. Nah, disitulah pentingnya kita belajar sosial budaya. Karena saat itu memang kulit hitam sudah dibebaskan, artinya tidak menjadi budak lagi. Tapi masih diperlakukan ya, masih bahasanya masih rasis ya, masih kuat rasisnya. Bahkan orang kulit hitam masuk restoran kulit putih, wah susah itu ya kan. Nonton konser juga dibedain duduknya. Makanya kayak seakan-akan ada musik untuk konsumsi putih, konsumsi hitam, ya kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke folk ya. Folk. Nah, folk music, penerapan istilah yang sangat luas dari folk music adalah
berkenan dengan musik yang diciptakan dan ditampilkan oleh pemusik amatir dan diturunkan, disebarkan secara lisan tanpa pendidikan formal. Artinya gini, ketika orang katakanlah bermain pada musik folk, memang tidak terlalu harus punya skill-skill tertentu. Pokoknya ambil gitar, main, buat lagu, jalan. Nah, awalnya seperti itu. Lalu, apa yang menjadi penekanan dalam musik folk? Nah, yang menjadi penekanan dalam musik folk adalah liriknya, lirik. Musik folk tuh kuat di lirik. Ya, misalnya contoh kalau di Indonesia tuh lagu-lagu Iwan Fals gitu ya, itu kuat, ya, kuat liriknya. Menyampaikan sesuatu banget. Ingat, musik yang baik mengandung 3 hal, punya pesan, punya kualitas, dan bisa menghibur. Kalau di luar ya Bob Dylan ya, bayangkan Bob Dylan itu kan 2 tahun lalu, 2018 kalau nggak salah, atau 2019, dia mendapatkan Nobel. Mendapatkan Nobel untuk sastra. Nah, itu loh, ya kan? Karena memang musik folk orientasinya lebih kepada liriknya. Ada musisi folk yang Johnny Mitchell, yang artinya gini, musik folk, liriknya kuat tapi musiknya juga berkualitas. Ya, Johnny Mitchell sendiri main gitar tuh dengan semi hollow dan pengiringnya banyak jazzer tuh. Basisnya ada Jaco Pastorius, gitarsnya ada Pat Metheny, itu Johnny Mitchell. Itu liriknya bagus-bagus. Jadi penekanan folk lebih kepada liriknya, ya. Nah, musik folk bukan hanya bersumber dari balada orang Scotland, Irlandia, ya kan? Bahkan bisa jadi hampir di setiap negara punya musik folknya masing-masing, ya. Ya, bicara soal keadaan sekitar, ya, keadaan sosial budaya, keadaan keindahan alam, kayak gitu-gitu kan. Nah, pada abad 20 di Amerika definisi folk music lama-kelamaan menjadi sempit. Sejak corak musik lain mempengaruhi perkembangannya, ya. Terus hal yang cukup penting, nah ini penting nih, ketika terjadi awal pasca Perang Dunia Kedua, ketika lagu-lagu Woody Guthrie. Nah, Woody Guthrie ini salah satu tokoh utama di dalam musik folk. Kalau nanti di HBO atau film ada judulnya Woody. Kalau nonton film Woody, itu maksudnya adalah Woody Guthrie. Mungkin kalau yang nggak tahu di film apa Woody, misalkan kadang-kadang kita lihat judulnya Woody. Nah, Woody itu yang dimaksud adalah Woody Guthrie. Ya. Nah, kemudian pada pertengahan era 50 ya, 2 kubu yang berbeda berkembang. Jadi ada gini, ada folk yang orientasinya lebih kepada lirik-lirik yang kuat ya. Terus kemudian ada unsur sindiran dan segala macam. Nih seorang Woody Guthrie cukup unik nih. Tradisi ini juga masih ada di sana. Artinya apa? Seorang Woody Guthrie itu kemana-mana bawa gitar, ya. Dia kemana-mana bawa gitar, ya. Tiba-tiba ada demo karyawan. Dia bagian dari perusahaan itu juga bukan, ya. Karyawan juga bukan. Dia datang ke tempat yang lagi demo. Dia bisa nyanyi tuh, nyanyi spontan dengan lirik-lirik, menyuarakan tuntutan-tuntutan karyawan misalnya. Sampai pernah dia ikut demo, terus kemudian gitarnya dihancurin, ya kan? Terus kemudian pokoknya dia di jalan. Dia dengan gitarnya tuh tiap hari hampir di jalan. Dan bikin lirik spontan. Menyuarakan apa yang terjadi di sekitar Woody Guthrie ini. Bahkan seorang temennya kasihan melihat Woody ini tiap hari main gitar, nyanyi. Tapi kok nggak ada kerjaan yang jelas, main di kafe mana, di klub mana, nggak jelas. Akhirnya suatu saat temennya diam-diam mendaftarkan dia audisi di sebuah kafe. Dia bilang, Woody, kamu nanti main di kafe ini, ya kan? Kamu pokoknya nyanyi aja deh, gitu kan? Dalam bahasanya tuh sebenarnya dia udah pasti diterima di kafe itu. Cuma formalitas aja dia harus main audisi lah, bahasanya audisi. Nah, akhirnya Woody naik ke atas, pas giliran dia, karena si manajer kafenya sudah pasti memilih Woody, lagu baru 1-2 bait diberhentiin. Oke, cukup. Maksudnya cukup, udahlah, pasti gue terima gitu kan.
Loh kenapa saya di stop? Wah Budi kan seniman sejati, lagi nyanyi, dia emang demen nyanyi, menyuarakan. Akhirnya singkat kata, dia merasa nggak setuju ya, padahal temennya pusing. Aduh, ini orang, ini maksudnya mau supaya dia kerja di sana, jadi pura-pura aja lah, nggak bisa jiwanya tuh super idealis yang akhirnya dia nggak mau main di kafe itu, dia keluar. Memang nggak cocok, dia selalu di jalan. Makanya kita mendapatkan rekaman Budi Gutri rada susah. Karena dia kayak nggak peduli banget tuh sama industri gitu loh. Mau di kafe, mau rekaman ya. Nah, kemudian pada pertengahan era 50, dua kubu yang berbeda berkembang dari popularitas 55, The Weavers sampai ketika Bob Dylan tampil ya, dengan electric guitar pada New York Folk Festival tahun 65. Ini ada film dokumenter Bob Dylan bagus sekali. Dari tahun 60-an awal gitu, dia dengan gitar masih belasan tahun, ya. Dia bawa gitar bolong dengan kavonya yang meleset terus tuh, tapi dia bisa ngumpulin orang 100 ribuan lebih, karena waktu itu kita tahu kan gejolak politik di Amerika dan lain-lain ya, di era-era tahun itu. Sampai orang bilang gini, musik tuh harusnya kayak gini gitu. Musik nih, sampai waktu itu boleh dibilang di era itu folk ini jadi dewanya lah, jadi begitu populer karena memang yang dibutuhkan saat itu adalah lirik yang membangun rakyat gitu. Jadi memang Bob Dylan dengan gitarnya aja udah kayak dewa banget udah ya. Nah, kubu pertama mengikuti jejak Guthrie, jadi ada folk music yang tetap mengikuti jejak Guthrie ya. Dan rata-rata yang mengikuti jejak Guthrie ini menciptakan lagu-lagunya sendiri dengan aksen Oklahoma gaya Guthrie. Terus kubu ini cenderung lebih berbau politis dan artistik yang kebanyakan terdiri dari figur-figur individual. Ini lebih idealis mereka dan rata-rata bikin lagunya sendiri. Dan pengikut yang paling terkenal di sini, yang paling menonjol adalah Bob Dylan di sini, ya. Bob Dylan sendiri ada dua fase ya. Fase ketika dia begitu didewakan dengan gitarnya aja, ya paling dia duet sama John Baez gitu. Tapi ada yang mulai meninggalkannya ketika dia mulai berelektrik gitu. Ada yang mulai nggak suka. Ada orang-orang yang lebih suka udah Bob Dylan pakai akustik nyanyi gitu aja lah, nggak usah ngeband lagi bahasanya gitu kan ya. Tapi biasanya musisi ya selalu ingin berinovasi biasanya ya. Nah, kubu kedua mengikuti jejak The Weaver ya, tidak menyanyikan lagu sendiri. Jadi ada folk yang tidak menyanyikan lagu sendiri, kadang membawakan juga lagu dari kubu pertama tapi dengan versi yang lebih ringan. Nah, ini versi yang lebih popis ya, lebih cenderung buat kesehari-harian, buat dinikmati, bahkan kita sebut saja di sini pop ya. Seperti pasti kalau saya nggak bilang pasti lah, karena generasi yang hadir hari ini kan beda-beda ya. Tapi kalau generasi saya mungkin tahu Peter, Paul and Mary, Kingston Trio ya. Bahkan ini sebenarnya generasi papa mama saya sebenarnya, tapi saya dengerin ini ya. Terus kemudian setelah tahun 65 ya, dari kubu pertama pada umumnya bergabung dengan rock and roll, terutama pemusik-pemusik singer dan songwriting dari era awal 70-an. Terus pada akhir dekade 70, puncak ledakan musik folk usai. Jadi pas 70 kita tahu ya, 60 akhir tuh ya dari rock and roll lahir musik rock, di Purple, Led Zeppelin, wah kaya sekali musik ya, boleh dibilang pada saat itu musik makin beragam ya. Belum The Beatles yang sebelumnya jaya ya kan. Nah, lama-lama folk ini tergerus ya. Dan akhirnya mereka menjadi tadinya di era 60 awal sampai akhir 60-an itu menjadi musik yang sangat ditunggu-tunggu karena apa? Orang menunggu liriknya itu, ya. Nah, akhirnya mereka menjadi minoritas lagi dan kemudian generasi baru singer songwriting terus bermunculan. Dan bila mana mereka tidak dapat menembus pasar nasional, mereka memasuki sirkuit label-label independen seperti jadi mereka tadinya di major label, di label-label besar, akhirnya mereka ke label-label indie ya. Ya. Salah satu contohnya mereka rekaman di Flying Fish Record ini ya. Selalu musik begitulah, jazz ada masa jayanya di era swing, turun lagi, bisa akhirnya menjadi musik underground lagi, folk juga gitu ya. Kalau kita belajar sejarah, kita akan tahu ya, kita akan tahu kapan masa puncak musik ya.
dan kapan turunnya, kapan tetap bertahan ya. Tapi pada akhirnya bicara musik kan pada akhirnya pemain maupun pendengar bisa jadi itu bukan persoalan musik mana yang lebih baik, musik mana yang lebih baik. Pada akhirnya musik pun mewakili jiwa, musik pun mewakili tabiat ya, bahasanya tabiat. Ya, kalau di Syed Hussein Nasr tuh Spirit Arts, beliau mengatakannya musik adalah tabiat. Oke, Mas Dewa, kalau saya lanjutkan ke gospel akan panjang nih untuk pertemuan berikut ya, gospel karena ada beberapa aliran lagi ya. Apakah kita boleh tanya jawab selanjutnya Mas Dewa atau nanti Dimas kalau udah standby? Mas Dimas kayaknya udah oke nih. Oke ya, bismillah ya. Oke, kita dengerin dulu ya Mas Dimas ya. Mudah-mudahan lancar tuh. Sinyalnya masih merah tapi coba. Langsung. All of me, why take it all of me? Can't you see I'm not good without you? Take my lead, I want to lose that. Take my arms, I'll never lose that. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on dear without you? You took apart the ones was my heart, so why not take all of me? All of me, why not take all of me? Can't you see I'm not good without you? Take my lead, I want to lose that. Take my arms, I'll never lose that. Your goodbye. Love me with eyes that cry. Here without you. You took apart the ones was my heart. So why not take all of me? So why not take all of me? Makasih Om Pepen. Nama keren sekali. Keren. Terima kasih. Suaranya unik sekali. Iya, sampai kayak ada saksofonnya gitu ya. Iya. Gitu. Terima kasih. Saya sering ngobrol sama Dimas ya. Tapi baru sekali ini denger dia nyanyi. Keren Mas, keren ya. Itu jadi selalu kamu setiap lagu nyanyi dengan gaya seperti itu. Iya. Gitu ya, oke. Ya, pertahankan kalau memang itu jadi ciri khas kamu. Makasih banyak Om. Keren. Terima kasih banyak semuanya. Oke. Masih satu lagu kan nanti kan? Satu lagi nanti Mas. Ya. Oke. Silakan Mas Dewa, lanjut. Oke, Mas, ini ada Mas Jenggot ya. Suatu musik bisa disebut country, unsur-unsurnya apa aja Om? Saya pernah bikin lagu ada yang nyebut country punk. Wah. Kita begini Mas Jenggot ya. Jadi suatu karakter ya, Mas, mana Mas Riannya? Kalau saya nggak ngelihat muka yang bertanya tuh kayak kurang gimana gitu. Itu udah buka kamera dari mana tadi. dia? Dari Kudus ya. Rambutnya aja tuh, Ini Mas. ya. Oke. Ya Om.
Kamu ada gitar nggak di situ? Coba mainkan sedikit country punk-nya kayak apa? Oke, tak ambil dulu, Om. Ya, coba saya mau tahu kenapa mereka menyebutnya country punk. Karena ini sesuatu hal yang sangat kontradiktif banget gitu. Country punk. Punknya pakai P bukan pakai F ya. Karena akan beda lagi tuh Mas kalau F sama P. Lagi ya. Funky. Tapi kalau saya ngomongnya cepet, orang Sunda F jadi PP, jadi F nih kalau cepet-cepet. Dia, Om. Ya, coba nyanyikan sedikit lah. Jadi refnya gini. Yeah. Teman-teman sudah menunggu untuk bermain bersama, bermain di pelataran desa, lahan kosong samping sungai. Oke. Mungkin saat kamu dibilang punk itu kamu pakai main distorsi dan lain-lain? Ya, pakai elektrik. Nah, ya mungkin anggapannya seperti itu. Karena kalau itu tadi dilepas tanpa distorsi dan lain-lain, memang ada kecenderungan orang akan bilang ini adalah country, gitu kan? Ya. Ya, country. Tapi ada dua sisi juga. Kamu tadi tentang apa lagunya? Tentang masa kecil, Om. Masa kecil, terus kamu bertutur kayak gitu kan? Ya, menceritakan masa kecil bermain, judulnya bermain. Ya, oke. Karena gini, walaupun tidak semuanya ya. Tadi kan kalau kita lihat sepintas kamu mainnya 2/4 ya, kayak ada marching, 1 2 1 2 1 2, hitungannya gitu kan? Coba kamu mainin lagi sedikit. Di bagian song. Kayak tadi aja, refnya aja. Teman-teman sudah 1 2 1 2, nah gitu kan? Feel-nya gitu kan? Nah, memang bisa dibilang itu secara umum sebagian musik country ya menggunakan birama 2/4 yang cenderung seperti marching kayak tadi kan. Nah, kalau di jazznya tuh kayak New Orleans ya. New Orleans. Jadi ada 2/4 tadi agak kayak country. Dan ketika mungkin sepintas kamu pakai distorsi dan segala macam, orang bilang itu punk ya. Tapi walaupun belum sampai sana, saya jelaskan dulu sedikit. Jadi kita melihat ciri sebuah musik, nggak selalu kita melihatnya dari sisi teknik aja. Nah, makanya inilah pentingnya sejarah. Nah, punk sendiri lahir di mana? Ya kan? Punk sendiri lahir ada dua sisi nih. Ya kan? Dari sisi pertama adalah bahwa ketika di tahun 60-an akhir, kita tahu di Inggris itu ada resesi ekonomi. Ya, ada resesi ekonomi, banyak pengangguran terjadi di sana. Jadi jangan lupa, setiap bangsa itu, bangsa yang maju sekalipun ada dark ages ya, ada masa-masa kegelapan, masa-masa susah, dan lain-lain ya. Nah, jadi pada waktu itu lagi kesulitan ekonomi, banyak pengangguran dan segala macam, akhirnya masyarakat secara umum, misalnya contohnya dalam hal ini diwakili generasi muda lah ya, karena generasi yang mencari kerja ini kan generasi muda misalnya ya. Nah, mereka protes, komplain. Nah, komplainnya ini diwujudkan dengan bentuk-bentuk yang gini, bentuk-bentuk yang anti kemapanan. Bentuk-bentuk yang anti kemapanan. Nah, bentuk-bentuk anti kemapanan ini diterjemahkan ke dalam musik misalnya gini. Misalnya secara umum kalau bikin lagu kan minimal 1/45 atau minimal 3 chord. Kalau C ke F ke G. Ya, orang punk bilang, gue bisa bikin lagu cuma 1 chord. Nah, gitu misalnya kan. Jadi nggak anti kemapanan. Kalau orang bilang bikin lagu minimal 3 chord, ya misalnya, mereka hanya membuat lagu dengan 1 chord misalnya. Nah, kita bisa lihat musiknya Sex Pistols gitu kan. Terus kemudian orang rambutnya biasanya lurus, belah samping, belah tengah, rapi. Nah, mereka menggambarkannya dengan rambut yang kita tahu kan yang mohawk di warna-warna gitu loh. Nah, kebanyakan mereka main sekenanya, seadanya. Nah, di satu sisi itu juga bisa disebut awalnya yang disebut, tapi tidak selalu garage band
adalah punk ya, tapi ada istilah lagi garage band. Garage band adalah orang-orang waktu itu tanpa skill yang tinggi ya, seadanya lah. Kadang-kadang band itu nggak selalu harus ada melodi, ada yang solo. Nah kadang-kadang beberapa di antaranya masuk ke dalam garage band tadi. Jadi ada istilah garage band, di dalamnya juga ada funk, tapi di satu sisi funk adalah musik anti kemapanan tadi ya. Sementara country, kita lihat kan country awalnya adalah musik yang untuk konsumsi kulit putih ya. Nanti country dibagi dua, ada yang country elektrik disebut honky tonk, dan musik yang tradisional menggunakan biola. Nah kalau kamu nanti aransemennya itu pakai biola dan segala macam, akhirnya menjadi tradisional country ya. Ketika kamu menggunakannya elektrik dan segala macam, bisa jadi ke dalam honky tonk ya. Nah itu menggambarkan musik honky tonk kan. Kita tahu lagu yang legendary Rolling Stone, Honky Tonk Man gitu kan. Kadang-kadang yang honky tonk man, istilah honky tonk ini apa ya? Ya itulah dari country yang elektrik tadi. Woman, woman. Ya woman ya, honky tonk woman ya. Oke. Kira-kira kayak gitu, seperti itu ya. Oke, Mas Inggot terjawab. Kalau untuk brass section gimana Om? Soalnya saya aransemennya di band ini pakainya brass section. Oke, nggak apa-apa. Jadi kan istilahnya zaman berkembang. Zaman berkembang artinya brass section kan kita tahu di situ ada flugelhorn, cornet dan segala macam ya. Ya, jadi ya katakanlah kan dari zaman ke zaman kayak blues era awal kan. Blues era awal tidak menggunakan brass dan segala macam. Tapi ternyata ada aliran blues yang big band juga karena waktu itu apa? Sudah ada ketersediaan, punya kemampuan untuk mengadakan alat itu. Nah, kamu di zaman sekarang, contoh kayak gini lah jazz. Orang bilang jazz selalu identik dengan brass section dan woodwind misalnya. Saxophone dan trompet dan segala macam. Tapi setelah di era modern ini, ternyata jazz bukan masalah itu. Bukan masalah halus trompet, bukan masalah halus saxophone. Zaman sudah berkembang. Tapi intisari dari jazz adalah bukan terletak pada alatnya, walaupun dulu sudah pernah menjadi ciri. Kenapa menjadi ciri? Karena zaman itu alat-alat itu yang populer. Dan kita sulit di era di era ampli belum ada gitu, main jazz itu sulit diwujudkannya. Ya, kenapa gitar tidak populer di era New Orleans? Ya jelaslah, gitar belum ada ampli. Terus kemudian trompet ada 4. Katakanlah kalau ada gitaris, Arif kerja keras banget sama Pak Ais supaya suaranya kedengeran. Karena harus mengalahkan suara trompet 4, saksofon 4. Sementara dia nggak dicolok gitu loh. Ya kan? Jadi tidak ada masalah. Zaman sekarang lebih berkembang. Tadi juga kalau kamu saksikan tadi di slide saya, sudah ada juga western swing. Ya kalau kamu dengar tadi kan. Jadi ada musik-musik country yang udah mulai menggunakan saxophone dan segala macam. Tadi juga ada apa namanya? Ada progressive country gitu kan. Ya mungkin nanti yang penting tuh gini. Tanpa disadari, musik kita bisa jadi mengandung banyak hal. Sebenarnya belajar sejarah ini ya, intinya adalah menimbulkan kesadaran. Menimbulkan kesadaran bahwa kita tahu apa yang kita lakukan. Ya kan? Ketika ada orang yang mengatakan musik kita country funk, kita punya jawaban. Bahkan bisa jadi sebelum orang mengatakan, kita sudah mengatakan, musik saya adalah ini, karena kita ini, gitu loh. Ngerti kan? Nah, jadi ilmu semuanya mengacu pada meningkatkan kesadaran. Ya. Kesadaran bahwa kita paham dengan apa yang kita lakukan. Dan kita selalu menjadi khalifah, kita menjadi pengendali dari musik itu kita sendiri, ya gitu kan? Nah, bahasanya kayak gitu. Oke. Mas Inggot, oke ya? Clear ya? Tidak apa-apa, okay. Nanti kalau udah jadi ditunggu ya, kirim ke saya tuh lagunya. Tuh kan, nanti bisa rekaman ya. Iya, dan akan tampil di sini juga ya, kayaknya. Oke, Mas Inggot, terima kasih. Ini Mas Faiz mau nanya, Mas Biben. Silakan Mas Faiz. Silakan Mas Faiz. Nyanyi dulu nih Om Kitong Woman. Ya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubar lama-lama. Ya, saya mau tanya Om, kenapa kalau country itu kan identik sama USA banget atau Amerika Serikat banget. Nah, kalau saya lihat di mana YouTube itu kan saya sering nonton di video-video top chart country kayak misalkan kayak di musik-musik populer itu country itu kalau dilihat sejarahnya juga itu identik sama Southern American. Jadi kan kayak dia pasti identik banget sama Amerika bagian selatan. Iya. Nah, sampai orang kan sejarah musik pun juga ada Southern Rock itu kan kayak Lynyrd Skynyrd, kayak Allman Brothers, Allman Brothers, terus kayak Grateful Dead kan, Grateful Dead, Jerry Garcia, terus Duane Allman yang kayak Stanley itu main nih, Derek Trucks. Nah, itu dia apa? Kalau saya perhatiin kok konsentrasinya dominan itu ke selatan semua. Jadi ke Southern gitu, Texas, California gitu-gitu. Nah itu apakah ada faktor geografis juga? Apakah ada faktor ini juga latar belakang zaman perang saudara dulu atau gimana Om? Kan dulu kan ada perang saudara tuh kayak Abraham Lincoln yang selatan lawan utara gitu. Nah itu apa ada pengaruh juga nggak sih di situ? Kira-kira? Ya memang kita tahu dari berdasarkan sejarah ya. Jadi berdasarkan sejarah kan memang ya hal-hal yang berkaitan dengan sosial budaya dan bergejolak gitu ya. Misalnya kita tahu kan pertama kita kalau diceritain panjang ya sepintas ketika orang kulit hitam mendarat ya berawal dari ketika Inggris 1602 1603 ya kan ingin mengikuti jejak dari Columbus. Kemudian akhirnya rombongan ketiga sampai itu pun di daerah selatan. Sampai nanti berkembang ada perbudakan di sana itu daerah selatan, ya kan? Makanya selalu dalam luka ada cahaya. Dalam luka ada cahaya, dalam penderitaan ada mutiara-mutiara. Makanya kita lihat kalau tidak ada penderitaan yang dirasakan oleh kulit hitam, bisa jadi tidak ada blues. Nggak ada blues, nggak ada jazz. Ya, nggak ada blues, nggak ada rock and roll, dan semuanya yang kita rasakan sekarang. Musik mungkin hanya musik klasik sama musik folk, udah gitu aja, ya kan? Nah, akhirnya dalam sejarah musik ini menjadi fenomena yang menarik, ya. Nah, akhirnya dari satu menyebabkan yang lain. Maksudnya apa? Ketika ada musik untuk kulit hitam yang lahir dari penderitaan itu, akhirnya ada kebutuhan musik yang di luar hitam. Akhirnya lahirlah musik country, ya kan? Terus kemudian juga jangan lupa nanti ada musik-musik perbatasan, ya, Tex-Mex, musik-musik yang bercampur dengan Meksiko, musik-musik yang bercampur dengan Inca, Indian, semua tuh memang kebetulan di selatan karena itulah di sana ada banyak gejolak sosial, ya, gejolak budaya dan segala macam. Sementara di Amerika belahan lainnya di tahun 1619 ketika 1619 orang selatan mendatangkan budak, di tahun 1619 yang bagian utaranya bikin lembaga HAM, ya kan? Ya, jadi kondisinya memang sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau pada akhirnya baik utara maupun selatan sebenarnya banyak musik yang keren gitu kan. Nah, cuma karena memang gejolak sosial budaya yang terjadi dimulainya atau lebih banyak di daerah selatan ya dari sejarahnya itu akhirnya ya muncullah kadang musik-musik yang cenderung ada istilah Southern, ya kan, Southern rock, ya kan. Kalau blues nggak usah kita sebut Southern blues, meskipun nanti ada juga musik-musik yang memang orientasinya lebih ke selatan. Nanti ada musik juga yang di pertengahan, ya, yang ada dua pengaruh itu, ya kan. Ya, jadi pertanyaan yang bagus dan detail, ya. Pada akhirnya memang karena semua berawal dari blues ya, dari mulai mendaratnya ya para pendatang, terus kemudian melahirkan perbudakan ya dan segala macam. Nah, tapi kan kita nanti akhirnya berkembang kan kalau kita udah bicara New Orleans ya kan. Kita bicara New Orleans,
lahir jazz ke Chicago, ke New York, udah nggak terlalu ke selatan lagi kan, bahasanya gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara blues, bahkan boleh bilang kan nanti di bahasanya di gereja-gereja misalnya ya, di gereja-gereja kan. Kita tahu nanti ada nyanyian gereja yang lebih putih, artinya lebih berdasarkan pada musik pop atau country, tapi ada black gospel nanti di gereja-gereja kulit hitam yang punya nyanyian khas yang kita mungkin sering lihat di TV, di film-film ya, yang kita ada tokoh-tokoh seperti Mahalia Jackson dan segala macam ya. Itu kan kita berpikir bahwa apakah setiap gereja saat itu begitu nyanyiannya, tergantung ya kan. Kalau di gereja ada istilah nanti kalau kita nanti bahas gospel ya, nah nanti akan lahir di sana. Dan tentunya apa ya, ketika orang berdoa dengan latar belakang tadinya diperlakukan seperti budak dengan penuh penderitaan, terus kemudian mereka menjadi religius, jeritan hatinya kan beda. Akhirnya nyanyiannya juga beda gitu loh. Ya kan? Sesuatu yang lahir dari penderitaan itu. Jadi memang berdasarkan geologi dan sejarahnya memang di selatan banyak hal-hal yang secara sosial budaya seakan lebih bergejolak dan seakan lebih diangkat gitu, Faiz. Kira-kira begitu, Faiz. Oke. Mas Faiz ada tambahan pertanyaan? Nah, Yom, berarti apa proses akulturasi itu dia berpengaruh juga di situ, Om, dalam paduan musik itu. Sangat. Gitu. Sangat berpengaruh. Soalnya kan kalau zaman segitu kan gitar yang orang sering pakai kan gitar string. Jadi orang main blues pakai gitar string. Ya kan? Main country itu juga pasti identiknya sama kocokan gitar string gitu. Nah, itu berarti apa proses karena orang sering datang ke Amerika dari selatan, kayak dari mana? Dari Atlantik Timur ataupun dari manapun itu juga proses percampuran berbagai macam ras dong di situ. Oh ya, jelas. Mereka bikin musik bareng, kumpul bareng gitu. Nah, kita kan tahu kan kenapa di era-era awal seakan kalau dari musik itu ya kita tahu kan, makanya ada identik gini loh. Seakan musik-musik seperti itu lebih populer dengan string, steel dan segala macam. Sebenarnya sejarah itu juga logis. Logis itu artinya apa? Mengapa itu digunain? Suaranya lebih kenceng gitu loh. Suaranya lebih kenceng, lebih di strumming, lebih kenceng. Terus kurang kenceng lagi, ditambahin lagi resonansi segala macam ya kan? Kan kita tahu di era itu kan belum ada preamp dan segala macam kan? Dan bahkan ketika di era jazz, gitar sama sekali awalnya belum dipakai, lebih dipakai banjo. Nah, terus akhirnya nanti di era Charlie Christian mulai ada ampli, baru mereka bisa solo. Gitu loh. Nah, sementara nilon itu, makanya orang suka bilang ini gitar folk, ini gitar nilon cenderungnya gitar klasik gitu, di mana mereka mainnya biasanya para gitaris klasik ini mainnya biasanya di ruangan konser yang dibangun ya. Kalau di Indonesia contoh yang paling bagus tuh GKJ itu. Di GKJ itu nggak pakai ampli juga jelas tuh suaranya tuh ya. Yang penting mainnya tekniknya bener. Gitar nilon itu salah satu contoh gedung yang akustiknya bagus, memang dibangun untuk musik-musik seperti klasik itu. Tetapi orang kulit hitam nggak mungkin main di gedung-gedung seperti itu waktu itu. Nggak mungkin datang ke sana genjreng-genjreng nge-blues tuh nggak mungkin. Mereka lebih cenderung mainnya di bahasanya kalau orang sekarang di kebun-kebun gitu ya, di tanah-tanah pertanian gitu. Jadi logis sebenarnya sejarah itu. Mengapa demikian? Semuanya ada sebab. Gitu. Ya, tapi pada akhirnya kalau kita bicara sekarang, ya musik tuh selalu udah percampuran. Tapi yang penting dengan belajar sejarah, kita memahami asal itu dari mana, asalnya dari mana, mengapa demikian gitu loh. Jadi kita punya kesadaran ilmu. Ya, jadi kita nanti lagi bikin musik,
Dimas Pais mau bikin, wah saya ingin mencampurkan country dengan funk. Dia tahu kayak tukang masak nih, dia tahu garam, tahu merica, tahu semuanya. Ya bahkan si tukang masak ingin bikin masakan apa, dia sudah membayangkan sebelumnya sebelum naruh bumbunya. Nah begitu juga musisi, genre ini di satu sisi bisa menjadi bumbu-bumbu. Nanti satuan terkecilnya adalah ilmu musik, dari mulai tangga nada, termasuk efek dan semuanya. Jadi ketika ingin melakukan sesuatu, di sini saya country-nya nih, di sini saya jazz-nya. Misalnya kamu mau bikin country swing, misalnya lagu Mas Jengko tadi, baru-baru begitu ref-nya dia masukin swing feel 4/4, nah gitu kan. Lagunya awalnya 2/4 gitu. Misalnya contoh kayak gitu. Kayak gitu Pais kira-kira. Oke, Mas Faiz. Ya, makasih. Clear? Ya, makasih banyak atas waktunya. Oke, makasih banyak Mas Faiz. Ada lagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, silakan langsung aja buka mic ya. Karena waktu kita sudah mau jam 9 nih. Ada? Belum ada nih Mas Beben. Tidak apa-apa. Artinya sedikit banyak ya. Pertama terima kasih atas kehadirannya 21 orang yang hadir pada hari ini. Ya. Yeah. Insya Allah apapun itu, kendati kita hanya dapat satu hal hari ini, ya alhamdulillah ya, kita paling tidak bisa tidur nyenyak, karena jangan tidur sebelum dapat satu ilmu satu hari. Karena jujur hal-hal seperti ini udah jarang dibahas, yang berkaitan dengan apa itu country, apa itu folk, apa itu blues, apa itu jazz, ya kan? Sementara kita sehari-hari bisa jadi tanpa sadar kita berada di musik itu. Bisa berada di musik itu, ya. Nah, akan lebih baik dimanapun, baik kita sebagai pelaku maupun kita hanya sebagai penikmat, ya. Tapi kita tahu apa yang kita nikmati, tahu apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, dan selalu kita penuh kesadaran memahami itu semua, gitu. Jadi salah satunya di musik kita akan lengkap kalau kita belajar sejarahnya, filosofinya, dan semuanya. Jadi akan sangat lengkap, apalagi kalau yang memang katakanlah mau hidup di musik ya, itu jadi hukumnya diwajib ya. Sebagai penikmat pun juga akan tetap pasti ada manfaatnya. Jadi bisa menikmati dengan cara terbaik paling enggak. Baik, Mas Beben. Kalau belum ada yang nanya, mungkin kita bisa panggil Mas Dimas dulu juga ya, sambil ya, nunggu mungkin silakan kalau ada. Kita menyaksikan lagi, Dimas. Mas Dimas, halo Mas Dimas. Halo. Aman ya, sinyal aman ya? Aman. Oke. Lagu kedua nih ya, kita simak bersama. Sebutkan dulu dong, sebutkan dulu judulnya apa, gitu. Ini salah satu penyanyi yang hits banget di tahun 90. Ya, sebenarnya sih lebih kayak pertengahan 90 sih, Om. Dan ini waktu akunya masih kecil gitu, dengerin lagu ini. Lagu apa judulnya? Reza Artamevia. Oh, Reza, oke. Ya, dia. Kata demi kata terjalin dengan indah untuk memulaikan hatiku beranikan diri untuk memulainya, tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Oh malunya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang, terdiam terpaku. Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan tolong aku katakan padanya ku cinta dia.
ingat saat itu kami hanya saling terpandang, teriak terpaku, omongan hanya mimpi, bisikan segalanya, obrolan seolah-olah aku merasakan padanya. Ku cinta dia, Mantap. Keren Mas. Lagi lagu itu muncul, kamu masih kecil ya? Masih kecil, Om. Saya berasa tua deh jadinya kalau gitu. Kayaknya lagu itu baru kemarin gitu. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Luar biasa nih Mas. Oke, keren nih Mas. Makasih ya. Terima kasih, Om. Terima kasih Mas Dimas. Thank you, keren. Oh iya, kemarin Dimas, tuh sebenarnya terima kasih. Ya, untuk Mas Dimas kita berikan sertifikat ya Mas ya dari Mas Beben Ya, Tanatana. alhamdulillah. Ya, makasih. Untuk Mbak Risa kemarin belum sempat dikasih, nanti dikirimkan susul ya untuk Mbak Risa yang minggu lalu ya. Itu ya. Oke, siap. Sekalian Mas Beben nih. Alhamdulillah. Wah, banyak nih saya harus kumpulin nih. Oh iya nih, nanti tinggal dicetakin Mas Ani. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Mas Beben, ini Mas Jenggot ini lagi penasaran nih, kalau di country biola disebut fiddle ya Om ya? Oh iya, kadang-kadang begitu. Jadi ada istilah-istilah khusus ya dalam musik tertentu. Ya, ada yang menyebutnya demikian. Nah, oke, betul ya Mas Jenggot ya. Ya, katakanlah biola kan sebenarnya alat musik klasik ya. Alat musik klasik. Cuma kadang-kadang dalam terminologi tertentu suka adalah kayak misalnya mungkin kalau ada yang nonton film The Soul ya. Ada yang nonton Soul misalnya, lagi Indonesia belajar. Nah, jadi misalnya di dalam film itu di film Soul itu ada cats. Kita bingung kalau ada sebutan cat itu untuk jazzer itu kadang-kadang ada istilah cat gitu. Cantik mau nyanyi apa? Enggak, aku mau lihat aja teman-teman aja. Tadi ada Dimas nyanyi keren banget. Sudah selesai nih, suaranya unik banget Dimas ini tadi. Oke, Mas Dewa silakan lanjut. Halo Mbak, ikutan ya. Oke, Mas Beben, ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada mungkin statement closing dari Mas Beben Mas atau Mbak Ina. Ada statement closing? Mbak Ina mau ngasih statement closing? Enggak, aku mau nonton dong. Nggak ada, oke. Habis jogging dia. Habis jogging. Oh, luar biasa. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya malam ini. Jangan lupa pokoknya apapun itu ya, nanti ada makanan yang benar-benar membuat kita selalu nagih. Yaitu adalah makanan ruh. Makanan ruh itu lebih menagih kalau kita udah dapet ya jiwanya, lebih menagih daripada makanan jasmani ya, percayalah. Dan ini bagian dari makanan rohani. Yang penting belajar, ikro. Atau kalau Mas Dami bilangnya ikro sampai mati, karena belajar itu makanan rohani dan itulah yang akan terus gak pernah mati, melekat pada kita, bahkan setelah kita mati pun akan terbawa terus ke dalam rekaman jiwa kita itu ya. Jadi yang penting satu, jangan tidur sebelum dapat ilmu satu hari, dan jangan lupa jangan hanya memperhatikan makanan jasmani, tetapi ya harus punya kepedulian terhadap makanan rohani apapun itu. Tidak hanya satu, apakah harus agama aja? Enggak, semuanya. Baca tentang apa aja. Kan tinggal mulainya bismillah, niatkan karena Allah. Ya, mau belajar jazz, mau belajar country, folk, apapun itu, bismillah. Karena semua adalah ilmunya Tuhan. Semakin belajar tentang banyak hal, ya, kita akan memahami bahwa ilmunya Allah luas. Ketika di lautan dijadikan tinta dan ditambahkan sebanyak itu lagi nggak selesai. Lihat aja musik aja ya, ada folk, gospel, country dan lain-lain lah. Kira-kira seperti itulah. Oke, terima kasih Mas Beben, luar biasa malam hari ini. Dan ini pasti kita akan lanjutkan pembahasan tentang gospel ya, tadi belum. Ya, nanti masih ada gospel, masih ada rock and roll, masih ada rock, masih ada progressive music dan lain-lain. Oke, Mas Beben dan sahabat pembelajar yang malam hari ini hadir,
Terima kasih semuanya, luar biasa seru-seruan kita. Mas Dimas juga luar biasa tadi performance-nya. Ditunggu lagi untuk sahabat pembelajar yang lain yang ingin perform minggu depan atau minggu depannya lagi, silahkan daftar. Mas Noval udah daftar ya untuk edisi berikutnya ya? Ya, Mas Noval itu udah masuk karantina dan lolos ke The Voice apa Kids Idol, 10 besar 12 besar. Ya, Kids Idol. The Voice Kid maklum ya. Iya. Baina daftar, Baina. Baina daftar untuk isi, Mas. Itu ya, ntar saya tanya ya. Sekaligus jadi pembicara dia harusnya. Iya. Oke. Mohon sahabat pembelajar buka kamera, kita akan foto keluarga. Kalau Mbak Ina di situ sekalian diajak Mas untuk foto. Mbak Ina, foto keluarga Mbak Ina. Ya, tutup. Mbak Ina. Salam sukses luar biasa, stay healthy. Kita foto bareng. Ya, kita foto dipandu oleh Jessica. Silakan Jess. Ya, baik sahabat pembelajar, boleh buka kameranya dulu ya. Oh iya. Oh iya. Ini. Nah, oke. Saya akan hitung. 1, senyum, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Udah nih, udah. Oke. Dikirim. Terima kasih Mas Beben, Mbak Ina, terima kasih Pak Fari dan semuanya teman-teman. Terima kasih semuanya.